Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari teman tidur dengan sudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Menjalani sebuah hubungan jika tanpa rasa, mungkin itu sedikit agak janggal ya. Karena mana mungkin sebuah hubungan dijalin tanpa adanya rasa. Rasa nyaman, rasa suka, rasa senang, atau rasa-rasa yang lainnya. Tapi bagaimana jika suatu hubungan dijalanin tapi tanpa hati? Nah, jadi pada malam hari ini gue akan bercerita tentang suatu hubungan yang dijalani tapi tanpa hati. Mungkin bisa terjadi sih. Maksudnya ya mungkin ada rasa tapi hati tidak. Wih. Anyway, selamat Natal buat lo yang merayakan. Dan sebentar lagi tentunya tahun baru ya. Dan ada kabar yang gue gak tahu ini kabar baik atau kabar buruk buat lo. Dan gue berencana untuk upload episode di podcast teman tidur ini. Di akhir tahun ini gue bakal bikin podcast 3 dalam 3 hari berturut-turut. Tujuannya apa? Gak lain, gue bermaksud mungkin ketika lo menyambut tahun baru, lo malas buat macet-macetan keluar untuk merayakan di luar gitu. Mungkin lo memilih untuk ya udahlah tahun baru, nggak ada bedanya misalkan gue tidur aja di kamar. Nah, gue berencana untuk bikin podcast 3 di akhir tahun ini dalam 3 hari berturut-turut. Jadi ya semoga tahun baru lo tidak semembosankan itu. Minimalnya lo bisa tidur lah. Terus besoknya tiba-tiba udah 2020. Nah, jadi cerita yang bakal gue angkat tadi gue udah bilangin di awal, hubungan yang dijalin tapi tanpa hati. Cerita ini dari Vivi yang kuliah di Malang, tapi aslinya dari Surabaya katanya. Dan dia sempat gap year gitu. Nah, tapi sebelum gue masuk ke ceritanya, gue Dera Firmansyah dari podcast Teman Tidur. Gue dapat banyak pertanyaan dari orang-orang yang ingin mulai membuat podcast. Jadi, kalau lo adalah salah satu dari orang-orang yang memiliki ide untuk membuat podcast, gue pengen ngasih info buat lo tentang Anchor. Anyway, Anchor adalah platform yang gue gunakan untuk podcast Teman Tidur. For your info, Anchor adalah perusahaan milik Spotify yang memudahkan setiap orang untuk bisa terjun ke dunia podcasting. Anchor merupakan platform all-in-one dan gratis, di mana lo dapat merekam, menyimpan, mendistribusikan, mengukur performa, dan menemukan beberapa sponsor untuk podcast lo. So, buat lo yang pengen punya podcast juga, langsung aja download Anchor dan cobain bikin podcast lo sendiri. Karena asli, Anchor itu effortless banget dan semuanya 100% gratis. Terus, bisa juga lo buka di web browser atau melalui aplikasi Anchor di handphone lo. So, download now and let's start begin. Oke, sekarang gue bakal masuk langsung ke ceritanya. Jadi Vivi ini adalah salah satu mahasiswi yang kuliah di kota Malang. Tapi sebenarnya ini cerita ketika dia fase gap year, di mana dia belum kuliah pada saat itu. Ketika dia ada di fase gap year itu, dia memutuskan untuk bekerja. Dan dia bekerja di salah satu apotek kayak gitu. Nah, ceritanya itu bermula ketika dia sedang bekerja di sebuah apotek. Dan yang dimana di dalam apotek itu gak cuma dia doang, ada beberapa teman-teman dia yang lainnya.
Namun dia nggak cukup dekat dengan teman-teman yang lainnya, tapi dia punya teman dekat beberapa. Singkat cerita, di tempat dia kerja itu ada temannya yang namanya sebut saja Dian. Dan anyway, Vivi namanya sudah gue samarkan ya. Dan dia punya teman, Vivi ini punya teman namanya Dian, tapi nggak terlalu deket, cuma kayak kenal doang. Nah, Dian itu udah punya pacar. Dian itu cewek. Dian itu udah punya pacar. Tapi yang bikin Vivi menarik untuk apa ya, kayak kepo-kepo gitu tentang Dian udah punya pacar, tapi ternyata pada saat itu Dian berusaha untuk mendekati seseorang yang juga bekerja di apotek itu. Nah, seseorang itu sebut saja Mamat. Jadi Dian ini ternyata apa ya bahasanya, suka banget lah gitu, mengagumi sosok Mamat ini, meskipun sebenarnya Dian ini udah punya pacar. Nah, gue awalnya mikirnya ngapain Vivi ceritain masalahnya Dian gitu. Tapi ternyata pas gue dengerin ceritanya sampai habis, ya ada kaitannya sama Vivi juga gitu. Saking Dian ini mengagumi amat sangat gitu sama sosok Mamat ini, satu kantor itu sampai semuanya tahu kalau Dian tuh lagi berusaha untuk mendekati Mamat. Nah, Vivi pun akhirnya sepenasaran itu sama Mamat, karena kok bisa gitu Dian yang temannya itu udah punya pacar, tapi kok bisa sampai suka sama Mamat dan berusaha untuk deketin Mamat. Ya gue sih ngebayangin kayak, lo pernah gak sih ngalamin chinlock gitu? Yaitu entah di kelas, entah itu dalam organisasi atau dalam ruang lingkup kerja. Mungkin kayak suka-suka biasa doang, cuma kayak yang ceng-cengin yang berusaha untuk mendekat gitu. Nah, akhirnya Vivi itu sepenasaran itu sama Mamat. Dan ada momen di mana Vivi itu nanya sama teman kantornya yang lumayan deket lah, mana sih yang namanya Mamat itu. Intinya cuma pengen tahu doang gitu, karena di kantornya tuh bener-bener lagi apa ya, ibarat sosial media jadi trending kali ya. Sampai akhirnya Vivi ada momen pulang karena kerjaan udah beres. Dan ternyata Mamat itu kalau nggak salah dia di bagian pendaftaran ya. Nah, si Vivi itu jalan keluar, terus temannya itu ngasih tahu, itu loh yang namanya Mamat gitu katanya. Terus Vivi lihat tuh Mamat, tapi ternyata di waktu yang bersamaan Mamat pun ngelihat Vivi. Jadi kayak gue sih ngebayangin kayak tatap-tatapan yang tanpa disengaja gitu loh. Tes anjir. Terus Vivi langsung refleks, dia langsung lihat ke bawah karena dia ngerasa kayak emang tujuannya dia mau tahu Mamat, tapi pada akhirnya Mamat pun nggak sengaja ngelihat Vivi gitu. Jadi kayak gimana sih, kayak awkward gitu. Aduh, gue harus ngapain? Jadi Vivi langsung berpaling pandangannya, jadi nggak ke Mamat lagi, langsung lihat ke bawah. Terus dari situ ya udah, maksudnya Vivi cuma kayak membawa rasa bukan penasaran, kayak kok bisa lihat di waktu yang bersamaan. Terus ya singkat cerita, nggak lama dari kejadian itu yang Mamat ngelihat Vivi itu, ternyata temennya Mamat itu minta dikenalin sama si Vivi ini. Tapi pada saat itu Vivi tuh belum tahu kalau yang minta kenalan itu adalah Mamat. Jadi kayak cuma temennya tuh bilang, ini teman kantor ada yang minta dikenalin sama lo. Terus Vivi bilang, oh siapa gitu? Vivi bilang gitu kan. Terus temennya langsung bilang, ini gue kasih nomor lo aja apa gimana? Nah di situ Vivi kayak, waduh jangan nomor dulu deh. Dia bilang kasih pin BB katanya pada saat itu. Gila, pin BB gue berarti ini udah lumayan lama ya, maksudnya ngasihnya pin BB katanya. Dikasih lah pin BB, tapi gue jadi kayak flashback ke masa lalu, tau gak lo? Kalau di BBM kan kayak ping 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 ping. Terus meskipun sekarang BBM-nya udah nggak ada tuh, kalau kita di WhatsApp tetap aja yang namanya P itu nggak hilang-hilang. P. Apa coba? Mungkin tujuannya mengganti ping kali ya. Jadi singkat cerita, temennya itu ngasih
pinnya Vivi sama cowok sebenarnya Mamat, tapi Vivi pada saat itu belum tahu kalau itu Mamat gitu. Ngasih pinnya Vivi ke Mamat, terus udah tuh nginvite si Mamat ke Vivi, ada request dong. Terus ya Vivi mikirnya oh mungkin ini kali yang dimaksud sama temennya itu. Udahlah Vivi terima tuh permintaan temannya. Terus udah gitu ada dong si foto profilnya. Terus ternyata orang itu adalah ya Mamat. Nah di situ Vivi mungkin agak sedikit kaget kali ya, karena kayak loh kok bisa Mamat yang minta pertemanannya gitu. Kan Mamat adalah orang yang sedang didekati oleh Dian temennya, meskipun ya Dian ini gak deket-deket banget gitu. Sampai akhirnya besokannya Vivi cerita sama temen yang emang satu ruangan gitu. Terus cerita ini Mamat bukan sih? Terus temennya bilang loh iya kok kamu punya kontaknya? Terus si Vivi bilang iya nggak tahu nih, kemarin dia nginvite gitu pin BB aku, terus aku terima. Terus ya nggak tahu gitu, maksudnya ya mungkin cuma temenan doang gitu. Sampai akhirnya mereka berdua ya chatting lah ya. Cuma di sini Vivi nggak nyeritain tuh chattingannya kayak gimana. Yang intinya ya kayak chatting tapi ya udah biasa aja. Vivi mah nganggapnya kayak ya udah teman kerja gitu, cuma sebatas itu doang. Sampai akhirnya yang namanya Dian ini dipindahin tempat kerjanya tuh, maksudnya posisi ruangannya agak ke bagian depan, jadi deket tuh sama ruangannya Vivi. Terus udah gitu, ada momen, singkat cerita, ada momen dimana Mamat ini ulang tahun. Jadi Mamat ini ulang tahun, dan teman-teman satu kantornya ini mau coba buat kasih kejutan, surprise gitu. Dan yang dimintain tolong adalah Vivi. Vivi disuruh untuk megangin kue gitu, kayak Vi lu bawa kuenya terus kita kasih surprise buat si Mamat ya. Nah di situ Vivi mulai agak-agak kayak bingung gitu, loh kenapa harus gua? Terus temannya bilang ya udah nggak apa-apa, lu aja cuma bawain kue doang, kata dia gitu. Terus ya udahlah Vivi nurut, mikirnya ya udahlah cuma bawain kue doang gitu. Sampai akhirnya Mamat itu diberikan kejutan kan, dan ya layaknya orang yang diberikan kejutan, teman-teman yang lainnya kan megang handphone gitu, siap untuk mendokumentasikan. Didokumentasikanlah momen itu. Sampai udah selesai tuh tiup lilin dan yang lain-lain. Besokannya ternyata video yang yang direkam sama teman-teman yang lain itu diunggah di sosial medianya. Maksudnya di sosial media temennya itu. Sampailah pada dimana Dian ini mengetahui video tersebut dan langsung kayak loh kok Vivi berusaha untuk ngasih surprise buat Mamat, padahal hampir semua orang tahu kalau Mamat itu ya kecengannya si Dian ini gitu. Terus Dian ini cerita sama temen kerjanya juga, maksudnya kayak setelah dia lihat videonya itu kayak oh ternyata Vivi deket ya sama Mamat, kok kenapa dia nggak bilang gitu. Nah temennya ini yang diajak cerita ini, loh aku juga nggak tahu katanya. Terus udah gitu, padahal kalau misalkan Vivi bilang ya aku juga kan nggak mungkin ngedeketin gitu, kata Dian. Ya mungkin meskipun dari lubuk hati yang paling dalam, anjir dideketin juga ada saingan gitu. Tapi ya sebenarnya kan Dian udah punya pacar ya. Nah sampai akhirnya temen yang diajak cerita Dian itu bilang lagi ke Vivinya, Vi Dian tahu loh kalau misalkan kamu deket sama Mamat. Nah di situ Vivi bingung juga kayak loh tahu gimana maksudnya? Ya dia lihat video kamu yang ngasih surprise gitu sama Mamat. Nah di situ Vivi berusaha untuk menjelaskan gitu kayak ya aku juga kan cuma dimintain tolong doang sama temennya itu untuk bawain kue, dan sebenarnya ya nggak ada apa-apa juga gitu. Udahlah di situ. Sampai akhirnya si Vivi bilang sih menceritakan di cerita yang dikirimin ke gue, udahlah Dian akhirnya
nggak terlalu mengejar Mamat ini. Terus cerita yang selanjutnya adalah Vivi dan Mamat itu mulai agak deket, tapi pada saat itu Vivi emang belum ada rasa gitu, kayak yang ya udah kayak temen biasa aja, nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa yang lain-lain gitu. Meskipun Vivi bilang ya dia emang baik gitu, ya tapi kan nggak tahu ya baiknya Mamat ini apakah bener-bener baik yang cuma sama Vivi atau semua orang gitu. Sampai akhirnya ada momen dimana Mamat ini berusaha untuk ngajak keluar Vivi. Jadi kayak Vi main gini, tapi Vivi tuh berusaha untuk nolak sebenarnya, dan sering banget untuk nolak ajakan dari Mamat ini. Tapi Vivi bilang ada satu momen yang dia udah nggak bisa nolak lagi gitu, kondisinya tuh bener-bener yang ya gue mau nggak mau harus jalan sama dia gitu. Akhirnya jalan lah sama Mamat ini, ketemuan. Terus udah gitu jalan-jalan dan ya deket lah ya, dari situ mulai agak deket, intens gitu. Dan Mamat ngomong kalau misalkan ya Mamat tuh suka sama Vivi. Nah bahkan Vivi bilang, Mamat bilang itu tuh lebih dari 2 kali, bahkan sampai 3 kali gitu. Kalau dia tuh emang beneran ya suka gitu sama Vivi dan pengen punya komitmen, nembak lah ya gitu. Cuma pada saat itu Vivi masih belum bisa memutuskan, makanya Mamat bilang lagi. Sampai yang ketiga kalinya di situ Vivi berusaha untuk ya udah ngeiyain. Jadi kayak, Vi aku suka sama kamu gini. Terus Vivinya bilang, ya udah kalau emang suka, tapi sebenarnya aku belum ada rasa banget. Gimana kalau kita jalanin aja, katanya. Begitu, karena emang pada saat itu ya Vivi ngerasanya apa ya, di situ tuh ngerasa udah mulai ada rasa nyaman, tapi ya belum kayak kesayang gitu lah, kayak yang baru interest doang gitu, kayak tertarik nih sama nih cowok, baik ya ternyata. Karena berkali-kali ya dari ceritanya Vivi yang Vivi kirimin, dia selalu bilang kalau ini cowok baik banget. Dia bilang sering banget bilang kayak gitu. Ya gue mikirnya kayak, oh mungkin dia mau nerima Mamat ini karena Mamat baik parah gitu. Meskipun sebenarnya ya Vivi pun sebenarnya belum pakai hati gitu. Ya bisa dibilang kayak gitu ya, belum pakai hati. Terus udah gitu ada momen dimana temannya ini yang satu kantor, Dian ini keluar dari kerjaannya karena kontraknya udah beres katanya. Nah di situ mungkin agak leluasa kali ya Vivi sama Mamat ini, maksudnya untuk berinteraksinya di kantor. Yang gue baca sih kayak gitu ya, maksudnya dari ceritanya. Terus sampai Vivi sama Mamat ini jalanin aja kan udah 1 tahun, dan ya mereka layaknya seperti orang pacaran, kayak kasih perhatian dan komitmen ya mungkin menurut mereka berdua ada kali ya. Jalan 1 tahun dan Vivi udah mulai ngerasa kayak ada rasa gitu karena dia baik banget dan perhatian. Dan Vivi bilang kayaknya ini adalah cowok yang paling baik dari cowok-cowok yang pernah dia kenal, katanya. Wih, ngeri. Gue penasaran sih sama yang namanya Mamat ya, meskipun Mamat namanya udah disamarkan. Nah terus udah gitu tuh yang bikin dia suka sama Mamat juga, ternyata dia gak baik cuma sama dia doang, tapi sama teman-teman terdekatnya juga gitu. Dan seiring waktu berjalan, jalanlah sampai ke tahun kedua. Pengen sampai ke tahun kedua tuh. Dan pada saat itu ada momen dimana mereka berdua bertengkar hebat di situ. Karena gara-garanya, kalau nggak salah ya, di sini gue agak nggak ngerti sih. Jadi Vivi ini punya temen cewek yang dimana itu tuh kayak anak-anak banget gitu, childish parah. Sampai ketika Vivi main sama Mamat aja tuh, nih temen ceweknya nih cemburuan gitu. Tapi gue masih bingung kenapa bisa sampai marahan hebat sama Mamatnya gitu. Ya mungkin Vivi nggak mau nyeritain masalahnya apa mungkin ya. Yang intinya dia bilang dia punya temen cewek yang agak kekanak-kanakan, terus jadinya bertengkar sama si Mamat ini. Dan di situ adalah titik dimana Vivi mikir kayak sebenarnya Mamat ini udah baik banget gitu, dan apa ya, tapi
hati tuh kayak nggak gimana ya, mungkin kayak belum sepenuhnya buat dia kali ya. Gue juga pas dengerin cerita Vivi ini kayak apa ya, gue masih bingung ngebedain mana rasa mana hati gitu. Nanti gue di akhir gue jelasin lah maksudnya gimana pendapat gue ya. Jadi intinya di situ Vivi ngerasa kalau udah 2 tahun tapi dia ya emang kalau ngomongin rasa ya dia nyaman, dia ngerasa bahagia sama dia, tapi untuk hati belum, dia bilang. Terus di situ mulai ada kebingungan ketika dia bertengkar hebat, ditambah lagi Vivi mulai ada di titik dimana dia mikir kayak gue belum pakai hati sama dia, tapi gue 2 tahun gak pakai hati, gila loh. Terus sampai akhirnya ada momen juga dimana ketika dia di rumah, terus mamahnya itu bilang, mamahnya bilang kayak gini, Vi, kalau emang kamu gak sayang banget sama si Mamat, mending jangan dilanjutin, dia bilang. Kasian Mamatnya baik banget. Nah dari situ tuh Vivi langsung kayak mikir, oh iya ya, ada benernya juga omongan dari ibunya itu. Maksudnya ya dipikir-pikir Vivi ngerasa kayak ya suka-suka tapi belum ke tahap yang mungkin takut kehilangan mungkin ya. Yang gue tangkap gitu. Karena ketika bertengkar hebat mungkin yang Vivi rasakan dia nggak takut untuk kehilangan mungkin ya. Jadi kayak ya dia baik, tapi kalau mau udahan ya udahan aja gitu. Padahal kalau mau dilihat hubungan mereka udah 2 tahun berjalan gitu. Dan dari situ akhirnya Vivi memutuskan untuk mengsudahi hubungan sama Mamat. Karena Vivi bilang ya hatinya ini emang bener-bener gak sayang gitu. Malah Vivi mikirnya kalau misalkan dilanjutin itu malah bakal bikin sakit hati Mamat makin jauh gitu. Dan di situ Vivi lebih ke arah dia bilang nyamannya sebagai kakak gitu, kakak adik. Anjir, di sini gue kayak gue ngebayangin jadi Mamat kayak aduh sakit ya. Karena biasanya di cerita-cerita gue sebelumnya kan cowok ya yang biasanya menyakiti hati wanita, tapi ini kok jadi wanita yang menyakiti hati pria. Ya mungkin di situ adalah keseimbangan sosial ya. Jadi Vivi akhirnya minta udahan sama Mamat karena dengan alasan ya takut Mamatnya makin jauh. Cuma pas bilang putus itu, Mamat tuh malah kayak balik nanya gitu loh. Aku salah apa? Aku nggak mau putus. Maksudnya kamu boleh kok kasih tahu aku salahnya di mana. Aku minta maaf kalau aku punya salah. Jadi kayak Mamat yang ketakutan parah gitu. Kalau misalkan nanti putus sama Vivi. Tapi tetap Vivi teguh pada pendiriannya. Ya enggak bisa, aku belum apa ya, belum sesayang itu kali atau belum pakai hati. Yang intinya ya udah kita udahan aja daripada nanti makin lama malah makin beban buat Vivinya sendiri gitu. Karena dia belum pakai hati. Vivi selalu mention itu ya kayak gue belum ada hati sama dia gitu. Dan sudahlah akhirnya Mamat menerima itu. Meskipun di awal-awal Mamat masih kayak yang memberikan perhatian. Jadi kayak sebenarnya meskipun udahan tapi sikapnya masih kayak orang jadian gitu. Nah di sini Vivi menegaskan kembali kayak ya kalau kita tuh sebenarnya udah putus, bilang ke Mamat kayak gitu. Biar Mamat tuh maksudnya ya sadar aku nggak mau bikin sakit hati Mamat terlalu jauh. Jadi ya udah kita harus bener-bener masing-masing aja gitu. Jangan kayak dulu lagi. Gue nggak kebayang sih Mamat galaunya gimana. Jadi gitu cerita yang gue ceritakan pada malam hari ini tentang perihal hubungan yang dijalani tapi tanpa hati. Wah, gila nggak lo? Gokil sih kalau menurut gue. Lo ngejalanin suatu hubungan tapi tanpa hati. Ya bisa juga sih, tapi terlalu apa ya? Terlalu beresiko untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain kalau menurut gue. Karena ya seperti yang tadi gue bilang di awal, suatu hubungan tuh agak nggak mungkin kalau nggak pakai rasa. Pasti ada rasa di dalamnya, tapi ketika rasa itu ada, bukan berarti termasuk dengan hatinya gitu. Jadi Vivi mungkin
merasakan nyaman dan merasakan bahagia dengan Mamat, tapi nyatanya hatinya tuh menolak gitu. Maksudnya entah yang di pikiran, kok jadi lagu ya, entah apa. Ya gue nggak tahu sih, Vivi mungkin yang dimaksud itu ya belum takut kehilangan mungkin. Jadi Vivi mikirnya ya dia nggak ada hati gitu sama dia. Meskipun Vivi bilang selama 2 tahun itu jalan, Vivi nggak deket sama siapapun itu gitu, cuma deket sama Mamat. Dan Vivi selalu mencoba untuk mencoba untuk membuka hatinya dan kayak ya gue harus pakai hati nih. Tapi pada kenyataannya 2 tahun jalan ya nggak juga gitu, nggak ada hati juga gitu. Vivi bilang gitu. Dan dari cerita ini sih yang yang bikin gue kayak oke, bener juga sih, ketika lo menjalani hubungan sama seseorang mungkin akan meliputi dengan adanya rasa, tapi bukan berarti hatinya pun ikut di dalamnya gitu. Dalam artian mungkin gue bisa merasakan nyaman, bahagia, tenang, aman gitu. Tapi bukan berarti gue jatuh hati, jatuh cinta, dan takut kehilangan gitu. Ya seperti halnya yang dirasakan oleh Vivi. Dan di akhir cerita Vivi itu bilang, ya semoga sih cerita yang dia bagikan ini buat teman-teman yang lain, ketika emang masih belum yakin, ya jangan dicoba, jalanin aja dulu katanya gitu. Meskipun ada beberapa orang yang bilang rasa cinta itu akan muncul dengan sendirinya. Tapi nyatanya 2 tahun berlalu, tapi rasa itu tidak berubah gitu. Maksudnya ya rasa nyaman ya hanyalah sebatas nyaman. Bahkan Vivi bilang lebih nyaman seperti kakak adik. Wah ini sih sakit tuh. Udah deket tapi dianggapnya kayak kakak adik kan doang. Aduh, adik. Iya kak, aduh sakit sih. Nah jadi cerita pada malam hari ini kurang lebihnya kayak gitu. Buat lo yang lagi ngerasain suka sama seseorang, atau mungkin lo lagi ada yang ngedeketin gitu, ada yang suka sama lo, tapi ternyata lo belum terlalu melibatkan perasaan yang lebih jauh gitu, hanya sebatas rasa nyaman, rasa aman, dan belum takut kehilangan, dan belum mau ke arah yang sebuah komitmen yang benar-benar komitmen gitu. Tapi bukan berarti sebuah komitmen itu harus kemana-mana berdua gitu ya, bucin parah gitu, nggak mesti ya. Cuma maksud gue kayak yang lu tuh serius kalau mau punya hubungan sama dia gitu, ya mau saling membahagiakan dan melibatkan rasa gitu. Dan gue nggak masalah sih dengan orang yang bilang jalanin aja dulu. Ya kalau lu mau jalanin aja dulu ya silahkan. Tapi kalau gue sih termasuk orang yang ingin adanya kejelasan. Bahkan gue adalah orang yang ketika lo, misalkan gue nembak cewek, ketika lo mau berpikir-pikir dulu, gue langsung bilang to the point. Nggak usah dipikirin lagi, berarti pada saat gue ngomong kayak gitu ya dia emang belum ada rasa kan. Ya gue mending mundur gitu. Ngapain gue berjuang? Maksudnya memperjuangkan rasa gue yang sudah yakin, sedangkan orang yang gue maksud masih dalam keraguan-raguan. Jadi mending ya udah gue anggap pikir-pikir dulu itu adalah jawaban penolakan. Kalau gue, tapi kan bukan berarti apa yang gue lakukan itu adalah kunci. Karena balik lagi tiap orang kan beda-beda gitu. Oke, mungkin untuk episode kali ini dicukupkan sekian, dan terima kasih banyak buat lo yang udah dengerin podcast teman tidur dari episode ke episodenya. Dan gak kerasa aja kita udah akan melakukan pergantian tahun gitu di 2020 nantinya. Dan buat lo yang sudah mulai liburan, selamat liburan dan selamat Natal sekali lagi buat lo yang merayakan. Dan untuk tahun baru, gue ingetin lagi nantinya podcast teman tidur itu gue berencana untuk upload podcast 3 podcast di akhir tahun dalam 3 hari berturut-turut. Jadi tungguin aja.
Dan terima kasih juga buat lo yang udah ngirimin rekaman cerita singkatnya ke email hai.temantidur@gmail.com. Gue udah dengerin sebagian cerita yang masuk dan gue juga udah balesin sebagian cerita yang masuk. Dan buat lo yang mengirimkan rekaman cerita singkatnya, jangan lupa untuk cantumkan kontak yang bisa dihubungi seperti WhatsApp atau Instagramnya. Karena gue berencana 2020 tuh pengennya ada ini lagi sih, gue telepon orang gitu. Terus kita bikin podcast bareng. Nah jadi jangan lupa untuk cantumin kontak yang bisa dihubungi. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika lo mengirimkan rekaman ceritanya atau bercerita di podcast teman tidur, gue tidak menjanjikan ketika lo bercerita itu lo akan keluar dari masalah lo. Di sini gue hanya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik karena gue tahu lo yang lebih tahu kemana hati lo akan bahagia. Gue Dera dari podcast teman tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.